Pernah nggak kita sadar jempol kita hari ini lebih sibuk daripada otak kita? Bangun tidur, yang pertama dicari bukan air minum, bukan doa, bukan juga buku, tapi layar. Scroll, scroll, scroll lagi, dan terus scroll. Tanpa sadar, waktu lewat begitu saja. Informasi datang deras, tapi anehnya makin banyak yang kita lihat, makin sedikit yang benar-benar kita pahami. Halo, saya Nev Setiawan dan ini Podium, tempat di mana kita bicara jujur tentang hidup, realita, dan hal-hal yang kita pura-pura nggak lihat. Momen Hari Buku Sedunia ini, aku pengen ngajak kalian berhenti sebentar. Bukan untuk jadi anti teknologi, bukan juga untuk bilang kalau scroll itu salah, tapi untuk tanya satu hal yang cukup mengganggu. Kita ini sebenarnya lagi mencari pengetahuan atau cuma cari distraksi? Karena jujur saja, scroll itu candu, cepat, instan, dan selalu ngasih sensasi baru. Satu video lucu, lanjut video inspiratif, lanjut lagi drama, teori konspirasi, tips sukses, sampai akhirnya kepala penuh tapi kosong. Kita merasa terlalu tahu banyak hal, padahal sebenarnya cuma menyentuh permukaan. Bandingkan dengan membaca. Membaca itu lambat, bahkan kadang membosankan. Kalian harus duduk, fokus, dan sabar. Tak ada suara dramatis, tak ada efek visual. Tak ada algoritma yang ngasih kalian apa yang kalian suka. Yang ada cuma teks dan diri kita sendiri. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Membaca memaksa kita berpikir, memaksa kita membangun imajinasi, memaksa kita memahami, bukan sekedar melihat. Kalau scroll itu seperti makan fast food, cepat kenyang tapi tidak bergizi. Membaca seperti makan makanan rumah, prosesnya lama tapi memberi energi yang tahan lama. Masalahnya kita hidup di zaman yang tidak sabaran. Kita ingin tahu semuanya dalam 30 detik. Kita ingin jadi pintar tanpa proses. Kita ingin terlihat intelektual tanpa benar-benar mendalami apapun. Dan disitulah scroll jadi jebakan yang halus. Dia bikin kita merasa produktif. Padahal sebenarnya kita cuma sibuk. Hari Buku Sedunia seharusnya bukan cuma soal merayakan buku sebagai benda, tapi merayakan kedalaman berpikir. Karena dunia hari ini tidak kekurangan informasi, kita justru kebanjiran informasi. Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi lebih banyak tahu, tapi lebih banyak memahami. Dan membaca adalah salah satu cara paling sederhana dan paling kuat. Untuk itu, mari kita bayangkan, satu buku bisa mengubah cara kita melihat dunia. Satu paragraf bisa bikin kalian mempertahankan keyakinan kalian selama ini. Satu kalimat bisa nempel di kepala seumur hidup. Bandingkan dengan 1 jam scroll. Apa yang kita ingat? Mungkin ada 1 atau 2 yang nempel, tapi sebagian besar hilang. Tenggelam di antara ribuan konten lain yang lewat begitu saja. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih baik, karena keduanya punya tempat masing-masing. Tapi lebih ke kita mau jadi tipe manusia seperti apa? Manusia yang tahu banyak hal secara dangkal,
atau manusia yang memahami beberapa hal secara mendalam. Scroll itu reaktif, membaca itu reflektif. Scroll bikin kita mengikuti arus, tapi membaca bikin kita juga punya arah. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin bising, membaca adalah salah satu cara untuk tetap waras. Bukan berarti kalian harus langsung baca buku tebal setiap hari. Nggak perlu idealis sampai nggak realistis. Mulai saja dari kecil. 1 halaman, 10 menit, 1 ide yang benar-benar kita pahami. Karena pada akhirnya ini bukan soal buku versus layar. Ini soal kesadaran. Apakah kita mengendalikan apa yang kita konsumsi? Atau kita dikendalikan oleh apa yang terus muncul di depan mata kita? Hari Buku Sedunia ini bukan sekedar perayaan. Ini semacam pengingat halus bahwa di tengah dunia yang serba cepat, masih ada ruang untuk pelan. Masih ada ruang untuk diam. Masih ada ruang untuk berpikir. Dan mungkin jawabannya bukan berhenti scroll sepenuhnya, tapi memastikan bahwa di antara semua scroll itu kita tetap menyisakan ruang untuk membaca. Karena bisa jadi yang kita butuhkan bukan konten berikutnya, tapi pemahaman yang lebih dalam tentang hidup kita sendiri. Selamat Hari Buku Sedunia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.